Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya. Semuanya sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silahkan kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengabsensi ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Yang pertama Bu Guru absensi dulu. Aisyah Naura hadir, Aisyah Putri, Desi Kamelia tidak hadir, sakit. Iya. Ya, Siti Aulia Nurhayati, Siva Nur Aini, Zahratul Qoza Alhami. Iya, terima kasih. Hari ini yang tidak masuk Desi Kamelia ya. Iya, masih sakit. Kemarin juga tidak masuk. Iya, masih sakit. Kita doakan semoga hari ini dan seterusnya besok temanmu itu sembuh ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Materi yang kemarin yaitu tentang apa, Mbak? Materi yang kemarin? Iya. Masih semangat untuk siang hari ini kita mempelajari tentang ekonomi materi kelangkaan? Semangat ya. Kita kasih ice breathing dulu. Tepuk semangat. Ayo. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita semangat dalam mempelajari materi yang selanjutnya, melanjutkan kemarin yaitu kelangkaan. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan dibuka bukunya. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi fundamental yang menghadapi masyarakat. Iya, sangat betul ya. Jadi kelangkaan itu merupakan suatu kebutuhan ya. Kelangkaan merupakan kebutuhan yang dihadapi oleh manusia, tetapi kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Tetapi pemuas kebutuhan manusia adalah sifatnya terbatas. Ya. Tujuan daripada pembelajaran dalam mata pelajaran ekonomi ini yang pertama, mampu mendeskripsikan pengertian kelangkaan dengan benar. Kemudian mampu mengklasifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan dengan benar. Yang ketiga, mampu menganalisis cara mengatasi kelangkaan dengan tepat, mampu mengidentifikasi ciri-ciri kelangkaan dengan tepat, mampu menentukan jenis-jenis kelangkaan dengan baik, mampu menyampaikan akibat yang ditimbulkan dari kelangkaan. Untuk hari ini yaitu menggunakan metode apa? Kemarin menggunakan metode discovery learning ya. Kita menggunakan model pembelajaran discovery learning di mana nantinya itu diharapkan kalian itu bisa menemukan sendiri konsep atau menemukan prinsip yang sedang kita pelajari. Yang pertama nantinya itu adalah kita akan mengorientasi ya. Orientasi itu berarti menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan dengan mempelajari materi tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi
mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan dijawab pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, kita membuktikan, ya, membuktikan hipotesis, yaitu artinya apa? Membuktikan hipotesis, Mbak, silahkan dijawab. Menguji hipotesis atau jawaban sementara yang telah kalian buat. Hipotesis dapat diuji melalui eksperimen, observasi, atau penelitian. Iya, menguji hipotesis atau jawaban yang sementara yang telah kita buat. Jadi nanti itu kita melaksanakan diskusi ya, melaksanakan diskusi. Kita setelah memperoleh datanya, dengan nanti kita itu melihat permasalahannya di video ya, kita mengamati video itu, kita bisa menemukan jawaban, guys, jawaban sementara yang telah akan kita buat. Kemudian yang terakhir, generalisasi. Apa itu generalisasi? Mbak, tolong dibaca. Menarik kesimpulan atau generalisasi dari hasil penelitian mereka. Kesimpulan ini dapat digunakan untuk menjawab masalah atau pertanyaan yang telah diidentifikasi. Iya, betul. Generalisasi itu adalah melaksanakan suatu kesimpulan. Kita melaksanakan dan menarik suatu kesimpulan, ya. Hasil penelitian mereka, kesimpulan ini dapat digunakan untuk menjawab masalah atau pertanyaan yang telah diidentifikasi. Itu tahapan-tahapan dari model pembelajaran discovery learning. Ya. Kemudian nanti kita akan melihat video, video pembelajarannya yang kaitannya dengan kelangkaan. Kemudian upaya apa untuk mencegah suatu kelangkaan? Tolong Mbak dikasih penjelasan upayanya bagaimana untuk mencegah kelangkaan. Kan? Suatu? Iya, betul. Kita melakukan suatu penghematan, ya, salah satunya. Terus ada yang lain? Upaya yang dihasilkan? Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan cara menghemat, kemudian Membagikan informasi tentang ketersediaan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Iya, betul. Kita memberikan informasi ya, memberikan informasi bahwa memang adanya suatu kelangkaan yang harus diupayakan bagaimana cara mengatasinya. Ya, silahkan nanti ini videonya kita lihat masalahnya di sini tentang kelangkaan itu bagaimana, nanti bisa kamu amati ya, amati videonya. Silahkan. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam mengakhiri ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alam pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh adalah kelangkaan batu bara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis. Sedangkan pasokan tidak dapat menikmati dengan cepat. Berdasarkan uraian tadi, kita dapat membagi penyebab kelangkaan tersebut ke dalam 3 jenis utama,
yaitu kelangkaan akibat permintaan meningkat. Kelangkaan ini terjadi ketika peningkatan populasi atau peningkatan konsumsi melebihi persediaan sumber daya. Kelangkaan akibat kurangnya pasokan. Kelangkaan ini terjadi ketika faktor lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya, seperti kurangnya air selama kekeringan. Dan kelangkaan akibat akses yang tidak merata ke sumber daya. Sebagai contoh adalah kondisi fisik yang berbeda pada setiap pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses daerah ke sumber daya yang dibutuhkan. Ya, kita sudah mengamati tentang kelangkaan itu apa. Nanti kita bisa mencari penyebabnya itu apa dengan cara nanti kamu itu membentuk kelompok Kelompoknya ini kebetulan ada 4 ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok seperti minggu kemarin kita ada kelompok 1, ada kelompok 2, kemudian ada kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Setelah itu, setelah nanti kalian membentuk kelompok dan setelah mengamati video ini, kemudian nanti Ibu juga akan membagikan LKPD, lembar kegiatan peserta dididik. Nah, silahkan nanti di lembar LKPD itu ada pertanyaan yang kaitannya dengan video tadi yang sudah kalian amati Nah, kemudian silahkan dikerjakan, dijawab seperti itu. Silahkan sekarang membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Silahkan. Sudah kalian membentuk kelompoknya masing-masing? Sudah siap untuk menerima lembar LKPD? Iya, sudah siap ya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 tadi membahas ini ya untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Oh iya, kelompok 3 ini. Terus selanjutnya kelompok 4 ya. Silahkan kalian sudah tadi memahami atau mengamati video itu, kamu dibaca petunjuknya. Nah, di situ ada lembar kerjanya itu nama kelompok. Yang pertama materinya tentang kelangkaan, kemudian kelompok namanya kamu tulis di situ ya. Kemudian tujuan Tujuan dari pembelajaran itu apa? Di situ yang pertama kamu bisa mendeskripsikan tentang kelangkaan dengan benar. Yang kedua, menentukan jenis-jenis kelangkaan yang baik dengan baik. Kemudian mengklasifikasikan faktor-faktor kelangkaan. Ya, silahkan dikerjakan masing-masing kelompok. Masih semangat hari ini? Masih, alhamdulillah. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ibu memberikan waktu 40 menit ya. 45 menit nanti dikerjakan. Silahkan.
Iya, ada yang tanya? Silakan, ada yang tanya untuk diskusi ini. Bagaimana? Silakan, ada yang tanya? Ya, bagaimana, Mbak? Ya, yang tadi ini sudah? Ya, sudah. Kemudian ini nanti ditulis ya masalahnya apa, kemudian solusinya. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, silakan, masih ada waktu untuk mengerjakan, masih ada waktu 10 menit sebelum nanti kita presentasi ya. Kita cari masalahnya itu apa ya dari pengamatan video tadi, kemudian kita carikan solusinya ya. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Dicermati ya, dicermati dulu pertanyaannya juga. Kelompok 4 ini, kelompok 4. Masih ada kekurangan apa belum? Apa sudah hampir selesai pekerjaannya? Sudah hampir selesai ya. Ya. Dicek lagi dari awal jawaban yang pertama sudah sesuai dengan apa yang kita amati dalam video tadi apa belum? Kemudian solusinya bagaimana menghadapi permasalahan tersebut ya. Kita akan mencari pembuktian yang kaitannya dengan kelangkaan ya. Sudah selesai semua kelompok 1, 2, 3 dan 4? Sudah. Ya, sudah. Ya, setelah kita amati tadi ya, permasalahan, silakan yang mau presentasi karena ada 2 kelompok yang belum presentasi. Silakan maju dulu kelompok berapa ya? Kelompok 3 yang belum presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang diskusi kali ini, yaitu masalah tentang kelangkaan BBM. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada teman saya bernama Fanatul Kolfi sebagai pemateri 1 dan juga ada Mai Ilmai sebagai pemateri 2 dan kemudian ada Intan Juliana sebagai pemateri 3. Dipersilakan untuk pemateri 1, 2, dan 3 membacakan hasil diskusi kali ini. Silakan. Kelangkaan BBM di atas, maka dapat diamati kelangkaan itu dikarenakan ketidakstabilan ekonomi dan nilai tukar, krisis ekonomi yang mengarah pada penurunan daya beli dan pelemahan mata uang dapat memengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengimpor BBM, menyebabkan kelangkaan. Ketergantungan pada impor, negara yang sangat tergantung pada impor BBM dan memiliki sedikit produksi domestik dan rentan terhadap fluktuasi pasokan global dan harga internasional. Solusinya yaitu diversifikasi sumber energi, mendorong diversifikasi sumber energi dan lebih fokus pada energi terbarukan dan alternatif seperti biofuel, gas alam, dan energi listrik. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada BBM. Krisis geopolitik, konflik geopolitik di wilayah produsen minyak akan sejumlah distribusi utama dapat memicu ketidakpastian dan kelangkaan BBM. Gangguan produksi, gangguan dalam produksi minyak akibat bencana alam, serangan kimia atau masalah teknis di fasilitas produksi minyak dapat menyebabkan penurunan pasokan dan kelangkaan. Solusinya yaitu investasi dalam produksi dan distribusi baterai, meningkatkan investasi dalam produksi dan distribusi BBM untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mensupport gangguan pasokan internasional. Gangguan pasokan internasional, krisis BBM yang akan sangat
Perubahan permintaan global, meningkatnya permintaan global untuk BBM, terutama dari negara ke negara berkembang dapat mengakibatkan peningkatan berbagai potensi kelangkaan. Solusinya itu pengelolaan rantai pasokan yang efisien, peningkatan efisiensi rantai pasokan BBM untuk menghindari kebocoran dan pemborosan, memperkuat infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM untuk memastikan pasokan yang stabil. Iya. Itu jawaban dari kelompok 3 ya. Betul nggih. Kita masalahnya karena kita merasa langka dalam kelangkaan BBM itu, yang harus diupayakan adalah menambah suatu pasokan. Kita intensifikasi secara khusus bagaimana BBM itu nantinya bisa tersalurkan oleh masyarakat. Ya betul. Silakan untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan jawabannya, apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Silakan. Ya. Ataukah ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Silakan. Ya. Mbak siapa namanya? Nadia ya, Mbak Nadia mau menanyakan untuk kelompok 3. Ya, silakan Mbak Nadia. Apakah dampak kelangkaan BBM di masyarakat? Ya. Apakah dampak kelangkaan BBM di masyarakat? Nih, dampaknya bagaimana dengan kelangkaan tersebut? Dan dampak kelangkaan BBM di masyarakat yaitu 1. Kenaikan harga BBM, 2. Ketidaknyamanan dalam mobilitas, 3. Pengaruh pada sektor bisnis, 4. Kesulitan dalam sektor pertanian, 5. Peningkatan biaya hidup. Nah, itu salah satunya, yaitu apa tadi? Yang pertama? Kenaikan harga BBM, ya. Otomatis kalau langkanya BBM otomatis menjadi naik ya. Kemudian yang kedua, Ketidaknyamanan dalam mobilitas. iya, ketidaknyamanan dalam mobilitas ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa tadi? Pengaruh pada sektor bisnis. Iya, pengaruh pada sektor bisnis. Kalau BBM itu langka juga akan berpengaruh ya pada sektor bisnis. Kekurangan BBM untuk apa? Transportasi. Kemudian yang keempat, Kesulitan dalam sektor pertanian. kesulitan dalam sektor pertanian. Misalkan sektor pertanian itu kalau kita di dalam bertani itu menggunakan apa? Traktor nggih. Nggih mboten? Nah, itu kalau kita kekurangan solar, kita juga menjadi masalah nggih, masalah untuk para petani dalam membajak sawahnya. Yang terakhir yaitu Peningkatan biaya hidup. iya, peningkatan biaya hidup. Semakin banyaknya naiknya harga BBM itu juga akan mempengaruhi biaya hidup yang lebih tinggi nggih. Kenaikan BBM itu ke segala sektor nggih. Intinya seperti itu. Biaya hidup akan menjadi lebih tinggi, terus kemudian kita membeli kebutuhan pun juga akan menjadi lebih mahal nggih, itu karena kelangkaan dari BBM. Coba untuk kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya dari kelompok 3? Sudah. Apakah ada tanggapan lain? Tanggapan lain untuk kelompok lainnya? Silakan. Iya, sudah paham dengan jawaban dari kelompok 3 semua? Iya. Sudah paham? Masih semangat? Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat maju. Kemudian kita ambil kesimpulan ya, yang terakhir, kesimpulan daripada faktor yang menyebabkan kelangkaan dan apa itu sebetulnya kelangkaan ya. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Jadi kita mengetahui bahwa ciri-ciri kelangkaan itu karena apa? Yang pertama adalah
Sumber dayanya terbatas ya. Sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sangat terbatas ya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan adalah harga yang meningkat ya, harga yang meningkat. Misalnya tadi ya, sudah dibahas tentang kenaikan BBM itu akan berpengaruh pada semua sektor ya. Kebutuhan kita akan cenderung menjadi tinggi ya, kebutuhannya semakin banyak, kemudian harga kemudian melambung ya. Semua kebutuhan pokok juga akan mengikuti dengan adanya kenaikan BBM. Bu Guru sampaikan dalam kita mengambil kesimpulan ya dalam materi kelangkaan ini, dan semoga untuk pembelajaran hari ini itu kita sangat mendapatkan manfaat ya, untuk manfaat semuanya ya. Kemudian kita bisa menjadikan kamu itu bisa ilmu yang bermanfaat ya, ini semangat ya. Intinya kalau kita tahu dengan materi yang dikaitkan dengan materi itu, materi kelangkaan, kita akan memprioritaskan hal-hal yang utama ya. Mungkin waktunya sudah siang ya, sudah mau selesai. Minggu yang akan datang kita akan membahas masalah tentang biaya peluang, kelangkaan dan biaya peluang ya, untuk minggu yang akan datang ya. Silakan. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita sudah memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Kalian Bu Guru nilai kalian itu adalah semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Semoga nantinya juga bermanfaat. Iya, amin ya. Kemudian silahkan berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa ya. Ketua kelasnya silahkan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan Ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pembelajaran untuk hari ini, kita ketemu besok dengan materi kelangkaan dan biaya peluang ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.